warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pita ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab larutan, yaitu yang sekarang kita bahas adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Oke, next. Oke, jadi berdasarkan sifat fisika dibagi menjadi beberapa, yaitu antara lain yang pertama ada pengayakan. Jadi peristiwa pemisahan campuran menggunakan teknik pengayakan ini berdasarkan ukuran dari partikel. Contohnya misalnya tukang bangunan sedang mengayak pasir. Nah, dari pasir itu kan kita bisa mengetahui mana jenis pasir yang ukurannya lebih kecil, mana pasir yang ukurannya seperti kerikil. Nah, biasanya yang digunakan untuk adonan dari membuat bangunan itu adalah pasir dengan partikel yang halus, yang kecil-kecil gitu. Untuk kerikil biasanya digunakan untuk bangunan yang lain. Selanjutnya ada teknik penyaringan. Jadi penyaringan dapat digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan. Kegunaan penyaringan bergantung pada ukuran saringan. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran yang dipisahkan. Penyaringan juga digunakan untuk menjernihkan air secara sederhana. Nah, pada sekolah dasar pasti kalian sudah pernah mendengar istilah penyaringan air secara sederhana. Itu tekniknya memang benar-benar sangat mudah dan juga bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Jadi ada kerikil, kemudian ada sapu ijuk, kemudian ada pasir, kemudian ada arang. Nah, itu tuh tempatnya bisa kita gunakan drum atau ember yang sudah tidak terpakai, kemudian diisi dengan bahan-bahan tadi, disusun sedemikian rupa, kemudian diberi air yang keruh. Akhirnya nanti ketika ember itu diberi lubang bawahnya, akhirnya air kan bisa mengalir. Nah, aliran air yang keluar itu sudah jadi jernih gitu. Selanjutnya ada sentrifugasi, di mana pemisahan suspensi dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan sentrifugasi. Pemisahan ini dilakukan dengan cara memasukkan suspensi ke dalam tabung reaksi, kemudian disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu. Jadi semakin cepat tabung itu diputar, maka partikel tersuspensi menjadi lebih cepat untuk mengendap. Biasanya ketika di laboratorium kita ingin memisahkan antara partikel A dan partikel B, dan dua partikel itu bergabung dalam satu larutan. Nah, biasanya kita gunakan teknik ini untuk memisahkan dua partikel itu tadi. Jadi tabung reaksi kemudian diletakkan di atas alat pemutar, begitu akhirnya dengan kecepatan yang sudah diatur, jadi partikel-partikel itu cepat sekali untuk terpisah. Partikel yang lebih besar itu lebih cepat untuk mengendap gitu. Selanjutnya ada kristalisasi, di mana pemisahan campuran dengan kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari pengotornya. Mula-mula zat padat itu dilarutkan, jadi setelah larut kemudian disaring. Hasil penyaringan tersebut digunakan untuk membentuk kristal dengan cara menguapkan pelarutnya hingga menjadi lebih pekat. Selanjutnya ada penyulingan atau distilasi. Distilasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Nah, metode ini dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki titik didih yang berbeda. Kemudian misalnya memisahkan campuran antara minyak tanah dan bensin. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi ini merupakan proses perubahan benda padat menjadi gas atau sebaliknya, dari gas menjadi padat. Pemisahan ini dilakukan dengan cara jika ada zat padat yang menyublim bercampur dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang mudah menyublim yaitu kapur barus, iodin, dan kafein. Selanjutnya ada kromatografi.
Kromatografi ini dilakukan pada campuran yang memiliki perbedaan kecepatan merambat antara zat terlarut dengan mediumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan kromatografi dapat kalian lihat melalui rembesan tinta. Ini contoh yang paling sederhana ya. Melalui rembesan tinta pada kertas basah sehingga dihasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Kemudian yang terakhir ada ekstraksi. Pada dasarnya, ekstraksi adalah pemisahan campuran dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pemisahan dua jenis larutan ini dapat dilakukan dengan corong pisah. Selanjutnya, pemurnian dilakukan dengan destilasi. Nah, ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Oke. Yang pertama ini adalah alat destilasi, bisa kita lihat sedemikian rumitnya. Di sini ada statif, kemudian larutannya berada di dalam tabung Erlenmeyer, kemudian ada termometer pengatur suhu, bukan pengatur suhu, lebih tepatnya untuk mengetahui suhu dari larutan tersebut. Kemudian ini adalah seperti pipa, di mana ini air bisa keluar, kemudian ini ada pendingin, air masuk, kemudian ini adalah filtratnya gitu. Yang selanjutnya ada alat sublimasi. Nah, ini kita gunakan sebagai contoh adalah es batu. Kemudian ada kapur barus yang mengkristal di sebelah atas ini. Kemudian ada campuran kapur barus dan pasir di bawah. Di bawah, paling bawah ini adalah spiritus atau alat pemanas ya. Kemudian selanjutnya ini adalah alat kristalisasi. Alat kristalisasi ini cukup sederhana. Ada Erlenmeyer, ada corong, ada kertas saring, ada gelas kimia, kemudian ada filtrat, ada gelas alroji, ada kawat kasa, kaki 3 sama seperti ini tadi ya, kaki 3, kemudian ada bunsen atau spiritus untuk pemanas, dan juga ada air. Nah, selanjutnya pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Definisi koagulasi. Jadi, campuran berdasarkan sifat kimia ini adalah koagulasi. Di mana koagulasi ini adalah penggumpalan koloid karena penambahan larutan elektrolit. Penggumpalan akan efektif jika dilakukan oleh ion yang muatannya berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya, pencampuran koloid FeOH3 dengan asam dengan AS2S3 ya. Di alam, koagulasi terjadi pada pembentukan delta di muara sungai. Lempung pada air sungai merupakan koloid bermuatan negatif. Ketika di muara bertemu dengan air laut yang bersifat elektrolit, maka terjadilah koagulasi. Ketika koloid berada di dalam air, maka air akan tampak keruh. Jika ingin mendapatkan air yang kembali jernih, ada zat tertentu yang harus ditambahkan. Nah, zat itu sering kita sebut dengan tawas. Tawas biasanya digunakan untuk menjernihkan air yang mengandung ion besi. Jadi ketika di dalam air, ion besi akan membentuk koloid FeOH3 yang berwarna seperti kecoklatan gitu ya. Jika ditambahkan tawas ke dalam air tersebut, maka FeOH3 akan mengendap dan dapat dipisahkan dengan air. Thank you, cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.